Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang ke-13 ya. Di pertemuan yang ke-13 ini adalah pertemuan setelah kita menjalani penilaian tengah semester ya. Bapak harap dengan adanya penilaian tengah semester itu kalian ada bayangan untuk mempelajarinya pada saat penilaian akhir semester ya. Jadi penilaian tengah semester itu jangan disepelekan ya. Karena nilai penilaian tengah semester itu sangat tinggi di dalam rapor penilaian akhir semester ya. Oke, silakan dibuka LKPD kalian ya. Halaman berapa ini? 22 ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ukuran letak data ya. Ukuran letak data yang pertama itu disebut kuartil ya. Kuartil itu adalah pembagian data. Pembagian data menjadi 4 kelompok sama besar atau sama banyak dari data yang telah diurutkan. Di sini yang paling penting, data harus sudah diurutkan, itu penting. Nah, diurutkan dari mana? Dari data yang terendah sampai yang tertinggi. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada data di ujung kiri sama data yang di ujung kanan. Di ujung kiri itu nilai yang rendah, yang paling rendah ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah nilai yang paling tinggi. Dari data tadi, dari nilai terendah sampai tertinggi, itu dibagi menjadi 4. Ada kelompok 1, ya, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Ya. Pembaginya itu yang ini. Nah, pembaginya itu yang ini. Pembagi itulah yang dinamakan kuartil. Ya. Kita belajar dari kuartil yang paling bawah ya. Atau disebut kuartil 1, bisa juga disebut kuartil bawah atau disingkat Q1 ya. Kemudian kuartil yang di tengah-tengah itu dinamakan kuartil 2 atau Q2. Q2 itu ternyata sudah pernah kita pelajari, yaitu disebut median. Ya. Kemudian kuartil yang terakhir adalah kuartil 3 atau kuartil atas atau disingkat lagi Q3 ya. Q1, Q2, Q3. Kuartil hanya ada 3 ya, kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita belajar bareng-bareng di yang paling bawah, yaitu yang mengenai kuartil data tunggal. Di sini kan Bapak sudah memberikan rumus, tapi mohon maaf ya, mohon maaf pakai banget ini, rumus ini jangan digunakan. Ya, jangan digunakan. Mohon maaf pakai banget ya. Di sini Pak Adi akan memberikan rumus yang baru ya. Kuartil kan bisa disingkat Q ya tadi ya. Nah, kuartil I, nah, I-nya nanti terserah kalian ya. I itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, tergantung dari soalnya ya. QI itu sama dengan data ke-nya tinggal nulis aja. I, data ke I-nya tergantung I1 atau 2 atau 3 ya. Kemudian dikalikan dengan N ditambah 1.
N itu adalah banyak data. Banyak data atau nanti banyaknya angka itu ada berapa. Ya. Kemudian dibagi 4. Ya. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4. Jadi rumusnya ini, ya, silakan kalian tulis di LKPD kalian ya dalam menghitung kuartil ya. KIS I, KI sama dengan data ke. I dikalikan ya, ini dikalikan N tambah 1, N-nya tadi adalah banyak data dibagi dengan 4 ya. Silakan kalian tulis ya, pause dulu videonya untuk menuliskan rumus dari kuartil data tunggal. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke halaman 23. Di sini ada besaran lain dalam kuartil. Ya. Ada jangkauan kuartil, ada jangkauan semi interkuartil. Rumusnya sudah ada. Kita bisa menghitungnya kalau kita bisa menemukan Q1, Q2, dan Q3. Ya. Jadi kita langsung aja menjawab soal atau menjawab contoh soal yang ada di halaman 23. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data berikut. Ada nomor 1 dan nomor 2. Ya. Bapak jelaskan yang nomor 1 dulu. Ya. Di sini ada sebuah data yang belum urut. Nah, kita mengurutkan dulu dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Ya. Untuk menjawab ini nanti silakan kalian menjawabnya di selembar kertas. Ya. Menjawabnya di situ. Kalau sudah nanti di staples, ya. Karena nanti cara menjawabnya ternyata panjang. Oke. Sekarang kita urutkan dulu. Saya menuliskan di sini, ya. Nomor 1. Datanya berapa yang sudah diurutkan? Diurutkan dari nilai terendah ya, berarti 1. Oke, 1. Terus setelah 1 itu ada 2, enggak ada, berarti 3. Ya. Setelah 3 itu ada 4. Setelah 4 ada 5, ya. Setelah 5 ada 6, 6-nya ada 2. 6, terus 7 udah ada, 8, 9. Oh, 8-nya ada 2 ya. 8-nya ada 2, terus 9. Nah, ini harus hati-hati nih ya. 10, 11. Oke, 10, 11. Kita hitung di sini N-nya berapa sih? N-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita menghitung kuartil 1 dulu ya. Seperti rumusnya tadi, QI atau QI-nya kita ganti 1 karena kita menghitung kuartil 1. Berarti Q1 sama dengan data ke 1 dikalikan dengan N-nya berapa? 11 tambah 1 dibagi 2. Oke. Sekarang lagi data ke, kita tinggal menghitung aja. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti 11 tambah 1, 12 ya. 12 per 2. Data ke 12 bagi 2 berapa? 6. Data ke 6 itu berapa sih? Data ke-6, yuk kita cari data ke-6 yang setelah diurutkan loh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf. Pak Adi kok kurang fokus toto ya. Ini bukan dibagi 2 ya. Dibagi berapa? 4. Ya. Dibagi 4. Maaf, Pak Adi kurang fokus ya. 12 per 4 berapa? 3.
3. Data ketiga berapa ya? 1, 2, 3. Oh, 4. Begini. Data ketiga, berarti kita cari angka yang berada di data yang ketiga. Setelah kita urutkan 1, 2, 3. Ternyata bernilai 4. Ya. Pak Adi tadi mohon maaf ya, harusnya per 4 bukan per 2. Oke, Pak Adi kurang fokus ya. Sekarang kita menghitung Q2. Yuk, data ke. Berarti ini 2. I-nya tinggal ganti angka 2. Oke, yang lainnya masih sama. Berarti 11 tambah 1 dibagi 4. Ya. Data ke 2 dikalikan berapa ini? 12 per 4. Oke, kita hitung lagi. Data ke 24 per 2. Berarti data ke 2. Kok bagi 2 lagi ya Allah Pak Adi? Kenapa kamu kurang fokus? Ya, per 4. 24 dibagi 4 itu berapa ya? 6. Data ke 6 berapa? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, data ke 6-nya adalah 6. Gampang ya? Gampang banget Pak Adi. Yang penting jangan sampai salah ya. Jangan seperti Pak Adi tadi, Bapak kurang fokus. Harus bagi 4. Terakhir kuartil 3. Oh, belum terakhir ya. Kuartil 3 kita data ke 3 dikalikan 11 tambah 1 masih sama ya, per 4. Tidak salah ya Pak Adi ya. Data ke 3 dikalikan 11 tambah 1, 12 ya. 12 per 4. Berarti data ke 36 bagi 4. Berarti data ke 36 bagi 4 berapa ya? 9. Data ke 9 berapa ya? Yuk kita cari bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, angka 9. Gampang sekali. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa ini? Oh, ada simpangan kuartil. Nah, di sini ada rumus simpangan kuartil atau QD. QD itu Q3 kurangi Q1 dibagi 2. Oke, berarti di sini QD itu sama dengan Q3 kurangi Q1 dibagi 2. Q3 berapa? 9. Q1-nya tadi 4 ya. Dibagi 2. 9 kurangi 4 5 per 2. Udah gitu aja ya. Jika ada pertanyaan langsung WhatsApp Pak Adi ya. Langsung WhatsApp Pak Adi. Oke? Gampang sekali ya. Sekarang kita menjawab yang nomor 2. Ya, kita menjawab yang nomor 2 ini. Yuk, di nomor 2 ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Bentar saya bukakan lembar kerja yang kosong dulu ya. Biar nanti Pak Adi nggak menghapus-hapus lagi. Oke, kita menjawab yang nomor 2. Kita urutkan dari nilai terendah dulu. Nah, ini berapa ya terendah ya? 3, 4-nya ada 2. Oke, nomor 2. Tadi datanya 3, terus kemudian 4-nya ada 2, ya kan? Terus berapa ini? 7 ya? 7, 8, 9. Oke. 7, 8, 9. Setelah itu ada 11-nya 2,
ya. 11-nya ada 2. Terus 13, 14. 13, 14, dan 15-nya ada 2. Betul nggak sih? Ini 15-nya ada 2. Oke, sekarang kita hitung. Kita tentukan N-nya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Sekarang kita menghitung Q1. Ini Bapak beri bocoran ya. Untuk menghitung Q1-nya nanti agak lama ya. Karena ada sedikit berbeda. Oke, kita hitung bareng-bareng. Berarti data ke 1 ya, karena Q1. Terus 12 ditambah 1 dibagi 4. Data ke berapa ini berarti? 13/4. Apakah 13/4 itu bisa dihitung? Nggak bisa. Oleh karena itu, disinilah yang Bapak sebutkan yang panjang tadi. Ya toh? Coba kita ubah 13/4 menjadi pecahan campuran. Data ke 13/4. 13/4 13 dibagi 4 itu bisa 3 toh? Ya kan? 3 kali 4 12. 13 kurang 12 1. Oh, berarti 3 1/4. Cara hitungnya gitu ya. Sekarang kita menghitung data ke 3 1/4. Perhatikan perkataan Pak Adi baik-baik. Data ketiga ditambah 1/4. Data ketiga 1/4 berarti data ketiga tambah 1/4 dikalikan dengan data ke. Setelah 3 berapa? 4. Dikurangi data ke. Sebelum 4, 3. Caranya gitu. Ya. Yuk kita hitung. Berarti data ketiga berapa? 1, 2, 3. Oh, 4. Ditambah 1/4 dikalikan data keempat. 1, 2, 3, 4. Yaitu 7. Dikurangi data ketiga. Tadi sudah dihitung berapa? 4. Nah. Kita hitung. Yuk, berarti 4 tambah 1/4 dikali 7 kurangi 4 berapa? 3. Berarti 4 ditambah 3/4. Berapa sih hasilnya? Ya sama dengan, kita terus sampingnya ya. Berarti berapa? 4, 3/4. Ya. Atau kalau kita buat pecahan biasa menjadi 6, caranya adalah 4 kali 4 terus ditambah dengan 3. 4 kali 4 16 tambah 3 19. Berarti 19/4. Ya. Sekarang kita kalau masih bingung, biasanya itu kalian bingungnya berada di sini nih. Nah, ini yang saya kasih kotaan ya. Nah, biasanya bingungnya di sini. Ini gampang kok. Kalian tinggal baca saja. Saya ulangi ya. Data ketiga 1/4. Berarti data ketiga tambah 1/4. Dikalikan setelah 3 berapa? 4 kan?
Berarti data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiga itu data sebelumnya 4. Ya, gampang banget. Silakan putar kembali video Pak Adi mengenai penjelasan kisah itu tadi. Ya, kalau masih belum paham, silakan WhatsApp Pak Adi. Ya. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, ya, silakan kalian hitung Q2, hitung Q3, kemudian hitunglah hitunglah QD, ya, hitunglah QD atau simpangan kuartilnya. Ya, jika masih ada pertanyaan, pokoknya langsung WhatsApp Pak Adi. Ya, tanya, Pak ini kok saya sampai sini, terus langkah selanjutnya bagaimana? Ya, tanya Pak Adi. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup seperti itu aja. Ya, tugas kalian adalah melanjutkan Q2, Q3 dan simpangan kuartil atau QD. Ya, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran pada pagi hari ini Pak Adi menjelaskannya mungkin terlalu cepat ataupun tadi ada sedikit kesalahan. Mohon maaf, ya. Cukup sekian, terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.